khusus untuk Sukabumi, kemarin kita juga informasikan ke Dinas Provinsi melalui Pak Budianto bahwa nanti minggu depan akan kita visitasi, dan kemarin kita juga sudah koordinasikan dengan Pak Yana selaku Kabid Perpustakaan. Sebetulnya di Jawa Barat, di Kabupaten Sukabumi ini, meskipun diusulkan melalui Dinas Provinsi ada 30, tetapi pada waktu koordinasi ke beberapa sekolah, usulan dari Kabupaten Sukabumi ini cukup banyak, ada sekitar 50 perpustakaan. Jadi nanti dari 50 ini kita harapkan ada beberapa nanti yang bisa divisitasi di nanti minggu depan antara tanggal 6 sampai tanggal 9 Agustus. Dari usulan ini kemarin kita juga sudah ada beberapa semacam pemetaan terkait dengan praakreditasi dengan teman-teman Kabupaten Sukabumi. Dari praakreditasi, dari usulan sekitar 51 perpustakaan, yang potensi dapat A ada 5, potensi B ada 13, potensi C ada 27 perpustakaan, dan beberapa nanti masih dalam rangka pembinaan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan akreditasi ini memang mulai tahun 2023 di Perpustakaan Nasional melalui Direktorat Standarisasi dan Akreditasi bahwa pengajuannya ini sudah tidak menerima pengajuan secara cetak atau secara langsung, tetapi melalui aplikasi Sipapi, nanti akan dijelaskan oleh Malpi. Dari aplikasi inilah kita harapkan kemudahan Bapak Ibu untuk pengajuan akreditasi akan kita kembangkan. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu kalau misalnya bukti fisiknya belum lengkap, nanti sambil jalan nanti akan kita bantu untuk melengkapinya, sehingga nanti pada waktu visitasi, yang penting teman-teman asesor semangatnya adalah dalam rangka pembinaan. Tentu kalau misalnya koleksinya minimal 1.000, jadi nanti kami pastikan ke teman-teman Kabupaten Sukabumi maupun Disposibda Jabar yang diajukan, kami mohon nanti koleksinya minimal 1.000 judul, baik koleksi cetak maupun koleksi elektronik. Jadi nanti dengan 1.000 judul ini kami berharap nanti akan kami beri kemudahan nanti melalui teman-teman asesor dalam rangka pembinaan untuk memperoleh minimal nilai C. Jadi kalau nilai BA baru nanti akan kami cermati terkait dengan bukti fisik maupun terkait dengan video untuk profil perpustakaan, karena memang dari video inilah nanti pada waktu rapat di sidang pleno di Perpustakaan Nasional akan kita bahas, akan kita cermati apakah layak mendapat predikat akreditasi B maupun A. Jadi dari kemarin dari Pak Yana yang sudah positif, yang nanti diajukan ke Perpustakaan Nasional untuk diakreditasi minggu depan ada sekitar 16 perpustakaan. Jadi kami berharap nanti teman-teman yang potensi C pun nanti bisa mengajukan. Jadi saya bacakan, tolong nanti kalau ada yang perlu didiskusikan silakan. Jadi misalnya dari SMP 1 Bojong Genteng, memang kemarin dari praakreditasi ada potensi untuk dapat A, jadi ini dapat B. Kemudian MTS N3 Sukabumi ada potensi dapat A, ini baru potensi ini, jadi belum, nanti akan digali oleh asesor. Kemudian Manfaat Purbaya ada potensi untuk dapat B. Kemudian SD Muhammadiyah Al Unaisi dari Cisaat dapat B potensinya. Kemudian MTS Al Mutakut
Cisaat potensi B, kemudian Universitas Nusa Putra di Cisaat potensi A, kemudian SMKN 1 Gunung Geruk di Gunung Geruk potensi B, kemudian SMP Negeri 1 Jampang Kulon potensi B, kemudian SDN 3 Bojong Lopang dapat potensi B, kemudian SMP Negeri 2 Nagrak potensi B, kemudian SMPN 1 Nyalindung potensi B, kemudian SMP Internal At-Kausar ini sama juga potensi B, kemudian SMA Insan Cendekia Al-Kausar di Parungkuda potensi A, kemudian SMK Terpadu Al-Itikat di Purabaya potensi B, kemudian SDN 1 Pasir Halang di Sukaraja potensi B, kemudian Perpustakaan Desa Insan Kamil Desa Sukaraja potensi B. Jadi ini yang potensi B. Yang lain memang potensinya C, jadi potensi C nanti tetap silahkan diajukan karena memang biar tahu saran masukannya sehingga di tahun-tahun yang akan datang bisa diajukan ulang untuk memperoleh potensi B maupun A. Jadi Bapak Ibu yang selain yang saya sebutkan tadi kemungkinan datanya potensinya C, tetapi jangan khawatir karena memang kita dalam pengembangan perpustakaan memang harus bertahap. Dari potensi C lah nanti ada masukan maupun saran nanti dari Perpustakaan Nasional sehingga nanti dapat didiskusikan kepada kepala sekolah, kepada dinas pendidikan maupun dinas perpustakaan sebagai pembina dalam rangka untuk pengembangan perpustakaan menuju predikat yang lebih baik untuk B maupun A terkait dengan akreditasi di tahun yang akan datang. Demikian sambutan saya, nanti kami berharap nanti dari Dinas Kabupaten Sukabumi ada kepastian nanti minimal ada 16 ini, syukur-syukur ada tambahan sehingga nanti akan kami buatkan surat tugas untuk teman-teman asesor nanti akan visitasi di Sukabumi. Jadi itulah informasi awalnya, nanti informasi nanti terkait dengan koordinasi dengan Dinas Sukabumi terkait dengan visitasi nanti bisa melalui Bu Alpi maupun dengan Pak Renda. Demikian untuk sambutan awal, nanti silahkan Bu Alpi dipandu untuk si Papi, nanti tanya jawabnya nanti akan dipandu juga oleh Pak Rendra selaku Ketua Pokja Akreditasi dari Direktorat Standarisasi dan Akreditasi. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat koordinasi untuk persiapan akreditasi Kabupaten Sukabumi kami buka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suprianto selaku Direktur Standarisasi dan Akreditasi. Untuk agenda yang kedua, yaitu kami akan melakukan sosialisasi atau membimbing praktek secara langsung kepada perpustakaan bagaimanakah cara pengajuan akreditasi melalui aplikasi Sipapi. Untuk agenda kedua ini, kami akan dibantu oleh Bapak Abdul Hafid. Bapak Abdul Hafid juga merupakan pustakawan sekaligus merupakan sekretariat akreditasi di wilayah 2 yang akan mensosialisasikan dan membantu Bapak dan Ibu perpustakaan untuk praktek secara langsung dalam mengajukan akreditasi melalui aplikasi Sipapi. Untuk Bapak Abdul Hafid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terhormat Pak Direktur Standarisasi dan Akreditasi, terhormat Kapokja Akreditasi, terhormat dari Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, dan terhormat juga dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi dan Bapak Ibu serta rapat koordinasi sekalian. Izinkan saya memaparkan
utama cari SIPAPI. Sebelumnya Bapak Ibu atau Bapak dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi, saya boleh tahu apakah seluruhnya sudah punya akun atau belum? Boleh diinfokan? Izin, Bapak mungkin dari Dinas Arpus Kabupaten Sukabumi? Izin Apakah untuk open mic aja untuk teman-teman yang kemarin yang udah diklat itu mayoritas yang semuanya hampir udah bagai punya, hanya Oh ya, aja terkendala ke pengurusan nomor NPP. oh ya. Berarti kurang lebih sudah bisa mendaftar akunnya ya Bapak ya? Sebaiknya 1-2 disuruh open mic aja Oh ya biar boleh. untuk Kalau teman-teman pengelola adakah yang belum pernah perpustakaan. membuat akunnya? Jadi kalau memang sudah punya akun semua, nanti akan ada beberapa yang saya lewati. Jika tidak, saya akan mulai dari awal saja. Apakah sudah punya akun seluruhnya? Atau saya mulai dari awal lagi? Untuk teman-teman untuk mohon untuk Dari awal membuka. aja, Pak. Oh ya, Ya, Oh, dari awal saja. ya dari awal aja takutnya ada yang baru ternyata belum bisa bikin akun SIPAPI. Oh ya. Nah, baik. Nah, saya izin mulai. Sini saya akan menjelaskan pengajuan akreditasi perpustakaan melalui aplikasi SIPAPI atau Sistem Penilaian Akreditasi Perpustakaan Indonesia. Dapat diakses di halaman akreditasi.perpusnas.go.id. Alamatnya sudah saya kirimkan di kolom chat, bisa diakses juga. Seluruh pengajuan mulai tahun ini melalui aplikasi SIPAPI, jadi tidak ada pengiriman tercetak ke Direktorat Standarisasi dan Akreditasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan di mana apa itu SIPAPI dan bagaimana cara mengisi data kelembagaan dan mengajukan akreditasi. Secara umum pengguna aplikasinya ada 5, di mana masyarakat umum tidak perlu membuat akun, bisa mengakses informasi terkait penyelenggaraan akreditasi perpustakaan. Kemudian dari pihak kami sebagai administrator, kami melakukan validasi data kelembagaan, menerima pengajuan Bapak Ibu akreditasinya, menugaskan asesor, sampai dengan penerbitan sertifikat melalui aplikasi ini. Kemudian kami dibantu juga oleh tim asesor untuk menilai perpustakaan Bapak Ibu dan memberikan rekomendasi terhadap hasil penilaiannya. Kemudian ada peran penting Bapak Ibu di sini sebagai perpustakaan yang akan diakreditasi, yaitu mengajukan akreditasi dan mengisi instrumen dan bukti fisik. Kemudian ada monitor tim teman-teman dari admin provinsi atau dinas provinsi sebagai monitoring sudah sampai mana pengajuannya dan sudah ada di tahap mana. Ini menu-menu dasarnya kurang lebih sebagai asesi nanti akan ada 4 menu utama, ada dashboard, data kelembagaan, akreditasi dan sertifikat. Kemudian di pojok kanan atas ada profil Bapak Ibu yang bisa diakses dan logo notifikasi untuk informasi terkait akun Bapak Ibu sudah sampai mana pengajuannya. Nah, mungkin data yang perlu siapkan nanti adalah nomor pokok perpustakaan, jumlah koleksi perpustakaan dalam judul, kontak pengurus perpustakaan, email dan nomor HP. Apabila nanti ada permasalahan dan saat pelaksanaan visitasi mungkin kami bisa berkontak sana. Kemudian tadi seperti yang diarahkan oleh Pak Direktur, untuk perpustakaan yang mendapat nilai atau yang berpotensi hanya dengan berpotensi C, bukti dukungnya nanti mungkin bisa hanya profil perpustakaannya saja, tidak usah bukti fisik secara lengkap. Namun untuk perpustakaan yang berpotensi nilai B dan nilai A, diharapkan bukti fisiknya bukti fisik lengkap. Profil perpustakaan sendiri dapat dilihat di halaman instrumennya, Bapak Ibu, di halaman terakhir ada instrumennya. Kemudian ini saya jelaskan cara pembuatan akun SIPAPI untuk asesi atau Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu masuk ke halaman akreditasi.perpusnas.go.id. Silakan ke pojok kanan atas. Nanti akan ada muncul
tombol daftar. Diklik saja tombol daftarnya, akan muncul halaman baru dengan tulisan create akun. Ada 6 kolom yang harus Bapak Ibu isi. Pertama, Bapak Ibu membuat akun dengan nama akunnya siapa. Diusahakan nama akunnya adalah nama perpustakaan, hanya huruf saja, tidak bisa angka. Apabila nama sekolah atau nama perpustakaan ternyata ada angka, SMPN 1 misalkan, bisa tulis dengan 1 huruf SATU atau lain sebagainya. Ini adalah nama akunnya saja, tidak akan bermasalah akan nanti nama perpustakaannya. Karena nama perpustakaan nanti akan ada di dalam di data kelembagaan atau profil perpustakaan. Kemudian Bapak Ibu silakan buat username sebagai akses login ya. Maksimal 1 kata tanpa spasi. Boleh huruf angka dan simbol underscore. 1 kata tanpa spasi. Boleh huruf angka dan underscore. Selain itu tidak diperbolehkan. Kemudian silakan daftarkan email yang aktif yang Bapak Ibu bisa akses. Kemudian isikan password dan password confirmation. 2 kolom terakhir itu 2 kolom sama password dan password confirmation. Untuk passwordnya minimal 8 karakter. Dan mohon dicatat untuk username dan passwordnya sebagai akses login. Karena untuk password dari admin tidak bisa melihat passwordnya apa. Jadi jangan sampai lupa, yang mudah diingat. Kemudian pertanyaan terakhir adalah pertanyaan keamanan. Silahkan diikuti tampilan yang ada di layar nanti Bapak Ibu. Pertanyaannya menampilkan huruf apa dan angka apa. Silahkan diketik ulang saja sesuai dengan tampilan. Apabila Bapak Ibu ragu dengan tampilan yang muncul, bisa diklik tombol merah sampai muncul pertanyaan yang Bapak Ibu yakin bisa jawab. Untuk CAPTCHA jadi disesuaikan saja. Apabila seluruhnya sudah lengkap, silakan klik tombol sign up dan akun berhasil dibuat. Jadi untuk sekarang pembuatan akun tidak perlu validasi melalui email atau verifikasi melalui email. Setelah membuat akun, akunnya langsung aktif, langsung bisa diakses untuk login. Yang terpenting Bapak Ibu ingat username-nya dan ingat password-nya untuk login. Jadi mohon dua hal itu dicatat, username dan password, jangan sampai lupa. Nah, setelah berhasil membuat akun, Bapak Ibu silakan login kembali. Setelah berhasil membuat akun, akan dialihkan ke halaman login. Silakan login dan hal kedua yang dilakukan adalah mengisi data kelembagaannya. Di sini Bapak Ibu akan mengisi data kelembagaan atau profil perpustakaan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang sebenarnya. Dan nanti Bapak Ibu diharapkan menyiapkan surat pernyataan penulisan sertifikat yang sudah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi dan sudah siap upload. Ini halaman data kelembagaan. Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke proses selanjutnya atau proses pengajuan apabila 1, datanya belum diisi, 2, datanya sudah diisi namun statusnya masih belum divalidasi. Apa saja yang harus diisi di data kelembagaan? Bapak Ibu dapat melihat di kolom yang sebelah sini. Ada mulai Bapak Ibu harus memilih jenis perpustakaannya apa. Apabila Bapak Ibu perpustakaan SMP, pilih SMP, perpustakaan SD, pilih SD, perpustakaan SMA, pilih SMA, dan seterusnya. Disesuaikan, jangan sampai salah. Apabila salah, instrumen yang muncul nanti di pengajuan akreditasi akan berbeda juga. Apabila Bapak Ibu perpustakaan SMP tapi memilih SD, maka instrumen yang muncul nanti adalah instrumen SD, bukan instrumen SMP. Jadi mohon diperhatikan, jangan sampai salah. Kemudian di sini dituliskan nama perpustakaannya. NPP, dituliskan NPP. Apabila belum punya, silakan ditulis proses pengajuan dulu untuk sekarang, karena ini sudah siap visitasi. Dan nanti bisa mengajukan NPP-nya dibarengi visitasi akreditasi maupun setelahnya. Namun harapannya setelah visitasi atau sudah ditetapkan nilai akreditasi, Bapak Ibu juga sudah memiliki NPP. Apabila nanti ada permasalahan, mungkin Bapak Ibu dari dinas bisa melis ya datanya siapa saja yang bermasalah, bisa minta bantuan dari P3 SMPT mungkin nanti untuk
pengajuan Zoom meeting pembuatan akun NPP. Jadi untuk sekarang apabila yang sudah punya NPP, silakan dituliskan NPP berapa. Apabila yang belum punya atau proses pengajuan, ditulis saja proses pengajuan, jangan dikosongkan. Karena nanti tidak bisa dilanjutkan pengisian data kelembagaannya. Nah, kemudian dituliskan nama lembaga induk. Apabila ini perpustakaan sekolah, berarti dituliskan perpustakaan sekolahnya dari mana. Wilayah, pilih wilayah 2, ini hanya administrasi kami. Wilayah 2, kemudian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, kecamatannya disesuaikan, kelurahan disesuaikan, alamatnya disesuaikan dengan penulisan yang nanti akan tercantum di sertifikat. Kemudian tuliskan juga nama kepala lembaga induk, yang berarti di sini adalah nama kepala sekolahnya, email yang aktif untuk dihubungi, nomor telepon dan nomor ponsel. Apabila salah satu tidak ada, disamakan saja dengan yang satunya. Apabila nomor telepon tidak ada, samakan keduanya dengan nomor ponsel. Apabila nomor ponsel tidak ada, diisikan nomor telepon. Namun harapannya nomor ponsel ada agar lebih mudah dihubungi. Untuk penulisan kedua nomor ini, tidak perlu menggunakan simbol, hanya angka saja, 08 sekian, ataupun jika dia nomor telepon dengan kode wilayah 021, tidak usah pakai strip, tidak usah buka kurung, buka tutup, langsung angkanya saja, 021 sekian, begitu pula nomor ponsel 08 sekian, tidak perlu simbol karena nanti akan error pengisian datanya. Kemudian diisikan nama kepala perpustakaannya, nama tenaga perpustakaannya. Apabila ada lebih dari satu tenaga perpustakaan, silakan diklik tambah dan diisikan lagi namanya. Jumlah koleksi perpustakaan, silakan diisi dengan judulnya, ada berapa judul. Jumlah koleksi perpustakaan seluruhnya, tercetak dan digital ini ya, tidak ditanyakan apakah dia tercetak atau digital, berarti keseluruhan. Penulisannya hanya angka saja tanpa tanda titik. Apabila dia 1000, tulisnya 1000, jangan 1.000. Tidak perlu menggunakan tanda titik. Begitu pula jika dia 2000, ditulisnya 2000, bukan 2.00. Karena apabila ditulis dengan tanda titik, yang terbaca hanya yang di depan angka di depan tanda titik. Apabila 2500 digunakan dengan titik, yang terbaca di sistem hanya 2. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian pernyataan sertifikat, silakan di-download contohnya, diisikan, ditandatangan, dan di-upload kembali apabila sudah selesai. Untuk predikat, apabila belum pernah terakreditasi, 2 kolom terakhir diabaikan saja dan langsung save data kelembagaan. Untuk data kelembagaan ini harus sekali jalan, Bapak Ibu, tidak bisa dicicil pengisiannya. Jadi dari paling atas sampai dengan paling bawah harus sekali jalan. Bapak Ibu harus langsung mengisinya berurutan. Dan terakhir submit, tidak bisa mengisi jenis perpustakaan dulu, kemudian dilanjut lain waktu, itu tidak bisa. Jadi untuk pengisian data kelembagaan harus sekali jalan selesai. Jadi bisa dilihat dulu dan dipersiapkan datanya. Yang harus diperhatikan adalah jenis perpustakaannya apa, NPP-nya berapa. Tadi apabila belum punya, silakan dituliskan dulu proses pengajuan, karena ini sudah siap divisitasi, dan sambil dikejar pengajuan NPP-nya. Kemudian tuliskan juga email dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Koleksi dituliskan huruf angka saja, mohon maaf. Tidak usah pakai tanda titik, simbol titik. Pernyataan sertifikat, silakan di-download dan diunduh kembali. 2 kolom terakhir, apabila belum pernah terakreditasi, kosongkan. Apabila sudah, silakan dicek sertifikatnya, predikatnya berapa dan tanggal sertifikatnya berapa, itu yang diisikan. Nah, setelah Bapak Ibu save data kelembagaan, akan muncul seperti gambar yang kanan dengan tulisannya request, artinya datanya sudah tersimpan. Bapak Ibu mohon menunggu untuk datanya kami validasi terlebih dahulu. Nanti datanya kurang lebih 2 hari kerja kami validasi. Nanti apabila apabila sudah divalidasi, statusnya akan berubah menjadi valid berwarna hijau. Dari request berwarna biru menjadi valid berwarna hijau.
apabila ternyata ada setelah valid, ada data kelembagaan yang salah atau mau diperbaiki, nanti akan ada tombol update datanya di sini. Namun datanya perlu divalidasi ulang dari kami. Jadi mohon ditunggu sampai datanya berubah. Itu untuk data kelembagaan. Setelah data kelembagaannya valid, Bapak Ibu melanjutkan ke pengisian instrumen atau pengajuan akreditasi di menu akreditasi. Silakan klik menu akreditasi, akan muncul halaman seperti ini. Lalu tekan tombol yang create akreditasi baru, dan akan muncul halaman instrumennya, di mana halaman pertama adalah komponen pertama, dan di mana satu halaman itu adalah satu komponen dari paling atas sampai dengan paling bawah. Silakan diisikan seluruh nomornya, jangan sampai terlewat. Dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir untuk tiap komponen. Jika sudah, silakan klik next. Untuk pengisian instrumen dapat dicicil, tidak perlu satu komponen seluruhnya di satu waktu. Yang terpenting jika sudah mengisi 1, 2 nomor atau 3 nomor yang kemudian Bapak Ibu ingin berhenti sebentar, silakan diklik next. Artinya datanya sudah tersimpan. Jangan sampai tidak diklik next lalu ditutup, karena nanti datanya akan hilang dan Bapak Ibu harus mengulang. Yang terpenting adalah mengklik next datanya terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu sudah mengisi seluruh instrumen dari komponen 1, 2, sampai dengan 9, selanjutnya Bapak Ibu mengupload bukti fisik komponen 1, 2, sampai dengan 9, terpisah filenya per komponen. Tidak, karena ini dibatasi 10 MB ya Bapak Ibu, jadi filenya untuk yang diupload, preview juga tidak apa, nanti lengkapnya silahkan diupload ke Google Drive. Dan link Google Drive-nya dicantumkan. Jadi bukti fisik yang diupload ada file dan ada link Google Drive dalam 2 versi ya Bapak Ibu. Nah, bukti fisik sudah diupload. Terakhir Bapak Ibu mengupload link YouTube video profil perpustakaan. Tidak harus di YouTube, namun kami sarankan di YouTube. Apabila ditaruhnya di Drive, silahkan tak apa. Jadi tadi Bapak Ibu pertama mengisi instrumen, mengupload bukti fisik per komponen. Seluruh bukti fisiknya juga diupload ke Google Drive. Link Google Drive di-upload ke sistem SIPAPI. Kemudian terakhir adalah link YouTube video profil perpustakaan. Itu seluruh datanya. Nah, apabila ternyata ada trouble saat mengupload bukti fisik, semisal ternyata sudah ukuran di bawah 10 MB, filenya sudah PDF, zip, dan DRAR, masih tidak bisa diupload. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah cara terakhirnya, seluruh filenya diupload ke Google Drive, link Google Drive-nya dikopikan ke dalam Word, save as PDF, PDF yang diupload. Jadi PDF berisi link Google Drive saja. Itu cara terakhir apabila ukuran file sudah di bawah 10 MB, bentuknya sudah PDF, zip maupun RAR, namun tidak bisa diupload. Itu silakan digunakan cara tersebut. Nah, apabila sudah ada tombol download file, artinya file Bapak Ibu sudah terupload, silakan langsung klik next saja ke pertanyaan selanjutnya. Apabila Bapak Ibu ingin mengganti filenya, silakan diupload ulang baru di next. Namun apabila tidak ingin diganti, langsung saja klik next. Artinya kalau sudah ada tombol download file, artinya file Bapak Ibu sudah terupload dan tersimpan di sistem kami. Nah, setelah seluruh dari rangkaian pengisian instrumen, upload bukti fisik, upload link Google Drive, link YouTube, terakhir adalah submit. Setelah Bapak Ibu klik submit, akan muncul notifikasi apakah Bapak Ibu yakin untuk submit akreditasi ini. Apabila diklik submit, pertama, data instrumen tidak bisa diubah. Yang sudah masuk di sistem ya berarti data terakhir yang Bapak Ibu submit. Untuk bukti fisik, apabila ternyata ada tambahan sebelum visitasi, silakan di-upload di Google Drive langsung. Nanti kami akan berikan juga seluruh data akan masuk ke tim asesor juga, jadi tim asesor dapat melihat Google Drive-nya. Jadi seluruh bukti fisik yang tertinggal silahkan dimasukkan ke Google Drive. Nah, apabila sudah Bapak Ibu klik submit,
akan muncul notifikasi sukses apabila pengajuan sudah berhasil. Dan statusnya di halaman depan akan menjadi diajukan. Artinya datanya sudah disubmit dan sudah masuk ke Direktorat Standarisasi dan Akreditasi. Tinggal menunggu waktu visitasi, selanjutnya dinilai asesor, sidang pleno, sampai dengan penerbitan sertifikat. Nah, itu saja pengajuannya. Jadi setelah pengajuan, Bapak Ibu nanti menunggu jadwal visitasi. Setelah visitasi, asesor akan membawakannya di rapat pleno. Setelah pleno selesai, diterbitkan sertifikat dan surat rekomendasi. Sertifikat dapat diakses di menu sertifikat. Silakan dipantau apabila status Bapak Ibu di sini sudah di menu akreditasi sudah terakreditasi, baru bisa ke menu sertifikat. Apabila statusnya belum terakreditasi, berarti antara belum diplenokan maupun belum selesai dinilai oleh asesornya atau bahkan belum visitasi. Jadi setelah terakreditasi, Bapak Ibu dapat mengunduh sertifikat dan rekomendasi di menu sertifikat, di mana mulai tahun ini kami tidak lagi melakukan pencetakan sertifikat seluruhnya berbentuk sertifikat digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk SIPAPI. Kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan ke Mbak Alfi. Baik, terima kasih untuk Mas Hafid untuk paparannya terkait dengan SIPAPI. Untuk agenda selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu dari perpustakaan atau asesi yang akan mengajukan akreditasi untuk bertanya terkait dengan proses pengajuan akreditasi perpustakaan. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan proses pengajuan akreditasi Bapak dan Ibu. Dipersilahkan. Mohon izin kami informasikan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu selaku pengelola perpustakaan, kami informasikan bahwa di tahun 2024 ini untuk hasil akreditasi perpustakaan nantinya akan diterbitkan sertifikat dalam bentuk PDF. Jadi kami tidak akan menerbitkan sertifikat ataupun mengirimkan sertifikat dalam bentuk tercetak. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang akan dilakukan visitasi harus mengajukan terlebih dahulu dokumen akreditasi atau identitas perpustakaan kepada aplikasi kami yang diberi nama dengan SIPAPI. Jadi, Bapak dan Ibu pada pertemuan ini mungkin ada beberapa perpustakaan yang akan dijadwalkan untuk dilakukan visitasi akreditasi di bulan Agustus minggu kedua atau minggu depan. Jadi untuk pertemuan kali ini kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu apabila ada yang dipertanyakan terkait dengan alur pengajuan akreditasi maupun bagaimana untuk pengisian pada aplikasi SIPAPI, Bapak dan Ibu bisa bertanya kepada kami pada pertemuan kali ini agar kami dapat membantu Bapak dan Ibu secara langsung untuk melakukan pengisian pada aplikasi SIPAPI. Karena nanti untuk proses visitasi itu sendiri, kami juga akan mengirimkan dokumen yang Bapak Ibu kirim sebagai salah satu kelengkapan dalam proses akreditasi perpustakaan kepada asesor yang akan kami tugaskan untuk visitasi akreditasi. Jadi pada pertemuan kali ini kami mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk langsung bertanya terkait dengan alur dan proses pengajuan akreditasi agar di minggu depan sudah dapat dilakukan visitasi akreditasi dan asesor sudah mendapatkan berkas
berkas terkait dengan pengajuan akreditasi dari perpustakaan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk Bapak dan Ibu dari perpustakaan untuk bertanya. Di sini sudah ada yang resen, mungkin Ibu Siti Solehah ya Ibu. Ibu bisa dibuka untuk videonya. Kami persilahkan Ibu. Halo Ibu Siti Solehah, kami persilahkan untuk bertanya atau berdiskusi terkait dengan proses akreditasi perpustakaan Ibu. Bu Siti Soleha ada? Oh, tidak ya. Bu, saya aja deh yang bertanya, Bu. Baik, silakan. Saya Nani, Bu, dari Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Kalau untuk si Papi sendiri, Bu, kita bisa menilai secara mandiri dulu nggak, Bu? Berapa kira-kira poin kita gitu? Yang berapa? Ada nggak, Bu? Atau ada aplikasi lain untuk menilai diri sendiri dulu nggak, Bu? Oh, baik, jadi pertanyaannya terkait dengan self assessment ya Ibu. Iya, iya betul. Ya, Namanya ya. bagaimana Pak Renda atau Mas Hafid yang akan menjawab terkait dengan pertanyaan Ibu Nani? Biar dijawab Mas Hafid ya. Silakan Mas Hafid. Ya, baik. Jadi Bapak Ibu setelah tadi mengisi instrumen ya seluruhnya, di menu akreditasi itu dapat dilihat juga nilainya sudah berapa. Sebentar saya contohkan. Saya coba buka. Jadi setelah mengisi data instrumen tadi, sebelum disubmit Bapak Ibu bisa melihat datanya sudah ada berapa, sudah nilainya berapa, self assessment-nya. Satu komponen juga dapat dilihat dari bobot maksimal berapa, nilai kita sudah capaiannya berapa. Sebentar, saya coba contohkan dengan akun asesi. Nah, jadi tadi di menu ini terlihat ya PPT saya. Sebentar, di menu yang ini, di menu akreditasi, tabelnya akan ada lambang mata di kolom aksi, yang apabila Bapak Ibu klik nanti, akan terlihat tampilan seperti ini. Di mana terdapat nilai self assessment-nya berapa, dan nilai per komponennya berapa. Misal di sini, koleksi perpustakaan komponen 1, saya mendapat nilai 14 dari bobot maksimal 15. Dan di sini dapat dilihat, saya mendapat bobot ini nilai 98 dari bobot maksimal 100. Itu Ibu. Apakah sudah terjawab? Kalau rank nilainya misalkan untuk A itu berapa ke berapa gitu Pak. B, kalau B nah ya. itu ada. Baik, nilai C itu dari minimal 60 ke atas sampai dengan 75, 76 itu sudah B, sampai dengan 90, 91 ke atas predikatnya A. Untuk sertifikatnya A itu berlaku 5 tahun, B 4 tahun, dan C 3 tahun. Itu Ibu. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
ingin bertanya Bapak Ibu, dipersilakan apabila ada yang kurang jelas atau ada yang beberapa hal yang diragukan boleh ditanyakan. Kemudian di sini ada Pak Renda juga sebagai Kapokja Akreditasi, bisa disampaikan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan akreditasi. Karena belum ada yang bertanya dari Bapak Ibu sekalian, saya mohon sudah ada ya. Kami Izin persilahkan saya dulu Bu terlebih. Alfi. Baik-baik, silakan Pak. Terima kasih Bu Alfi. Selamat siang Pak Direktur. Pak Direktur masih ada ya? Masih Pak. Oke. Eh, 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 yang pertama saya ucapkan terima kasih atas perjuangan yang luar biasa dari komunikasi dengan saya untuk mendorong akreditasi di Kabupaten Sukabumi, dan saya baru tahu ternyata Jawa Barat dibebankan 300 perpustakaan harus bisa terakreditasi di tahun 2024. Dan terima kasih juga kami diberikan beberapa kemudahan, termasuk bagi perpustakaan sekolah yang dipermudah minimal bisa memperoleh nilai akreditasi C. Jadi yang pertama saya harapkan bahwa akreditasi ini nyambung dengan Permendikbud 209/P/2021. Jadi ketika perpustakaan sekolah itu diakreditasi, maka kemudian kami mengharapkan bisa meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sukabumi, bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang sudah memiliki akreditasi. Hal yang lain, bagi sekolah yang hari ini ternyata jumlah koleksinya masih di angka 800, di angka 900. Kami Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2024 akan memberikan reward bagi mereka yang betul-betul mau mengikuti akreditasi. Kami akan fasilitasi buku digital melalui aplikasi Budi Centil namanya. Yakni buku digital cerdaskan dan tingkatkan literasi. Perlu juga kami sampaikan bahwa IPLM Kabupaten Sukabumi hari ini nilainya baru 62,43 di tahun 2026. Kami berharap nilai IPLM kita jadi nilai 70. Tentu butuh dukungan dari semua pihak untuk mau mengakreditasi perpustakaannya supaya IPLM Kabupaten Sukabumi bisa mengalami beberapa lonjakan khususnya melalui akreditasi perpustakaan. Jadi bagi mereka yang hari ini sudah mendaftarkan melalui SIPAPI, koleksinya masih kurang, segera berkomunikasi dengan kami supaya bisa langsung kami fasilitasi melalui aplikasi buku digital cerdaskan dan tingkatkan literasi atau dengan nama Budi Centil. Itu Bu Alfi, dan bagi mereka yang sudah diprediksi memperoleh nilai A atau diprediksi memperoleh nilai B, tentu rewardnya akan segera kami berikan di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari tema
apakah Bapak Renda mau menanggapi secara langsung terlebih dahulu atau saya persilakan untuk dari SMP Al Umana untuk bertanya terlebih dahulu? Lanjut dulu aja, Mbak. Baik, untuk dari SMP Al Umana, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan, Ibu. Baik, cek. Punten, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Di sini saya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, saya mau konfirmasi. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait tadi kan di awal menjelaskan terkait registrasi ya atau pengajuan akreditasi perpustakaan lewat aplikasi Sipapi. Nah, kondisinya untuk sekolah kami itu kami belum pernah mengisi aplikasi Sipapi itu untuk pengajuan akreditasi. Nah, namun kami kemarin mendapat surat pemberitahuan bahwa sekolah kami akan diakreditasi gitu perpustakaannya. Nah, itu apakah memang akan tetap akan diakreditasi atau bagaimana? Atau hanya 16 sekolah yang tadi disebutkan saja? Kan tadi di awal ini ya ada daftar sekolah yang akan divisitasi dan diprediksi mendapat nilai A atau B seperti itu. Dan yang terakhir paling kalau misalnya jadi untuk divisitasi itu kami perlu konfirmasi jadwalnya antara tadi kan pemberitahuannya rentang 6 sampai 9 Agustus begitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari SMP Al Umana. Nah, sebelum menjawab pertanyaan dari SMP Al Umana, saya juga mohon izin untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Terkait dengan daftar nama yang telah dikirimkan, terdapat 16 nama-nama perpustakaan yang diperkirakan penilaian awalnya bisa mendapat predikat penilaian akreditasi A dan predikat akreditasi B. Nah, untuk pengajuan akreditasi yang akan dilakukan visitasi minggu depan, apakah yang akan didaftarkan sebagai peserta visitasi hanya 16 perpustakaan tersebut atau akan ditambahkan beberapa nama-nama perpustakaan lagi yang sekiranya sudah siap dan hadir pada pertemuan kali ini, Bapak? Izin Ibu, utamanya untuk Umana, jadi menurut teman-teman pustakawan pembinanya, begitu dulu pertama kali dikunjungi, katanya perpustakaannya belum layak, makanya kemudian tidak kami usulkan. Tapi ternyata pada saat kemarin ada pembinaan lagi, jadi kalau bisa diusulkan nanti ditambahkan dari 16 ini Al-Umana dimasukkan untuk prioritas nanti untuk divisitasi. Dan untuk pihak Al-Umana saya kira bisa langsung mengisi aplikasi Sipapi dan form isiannya bisa dicicil minimal sampai profil dulu saja, Bu. Nanti kelengkapan yang lain nanti bisa dilengkapi bersama-sama dengan pembina perpustakaannya. Kemarin sama Bu Nani yang berkunjung dan Bu Tanti. Jadi untuk kesimpulannya, untuk daftar perpustakaan yang akan dilakukan visitasi akan ada kemungkinan bertambah ya Pak dari 16 nama yang sudah dikirimkan kepada kami.
Bisa nggak Pak, kalau setelah pertemuan ini dipastikan ada berapa perpustakaan yang siap untuk divisitasi akreditasi pada minggu depan di tanggal 6 hingga 9 Agustus 2024. Karena kepastian jumlah perpustakaan tersebut akan kami gunakan sebagai dasar untuk penunjukan asesor yang akan kami tugaskan dalam visitasi tersebut. Kira-kira bisa nggak Pak kalau kepastiannya setelah pertemuan ini? Izin Kita menjawab, Bu. usahakan sebelum jam 16.30 sudah dikirim ke Bu Afi ya. Ya, Ya, izin menjawab. ya. Kalau yang 1000 itu harus buku fisik atau boleh sama buku digital? Biar kita samakan itu dulu. Soalnya tadi pas saya dengerin di awal ternyata bisa dibantu dengan buku digital juga. Yang 1000 judul tadi. Terus untuk kelayakan, kalau saya sih baru yang kita sampaikan. Tapi yang ditakutkan kalau apa namanya, target pertama itu mungkin kita pembinaan terlebih dahulu, bukan langsung penilaian secara mutlak kayak gitu, Bu Afi. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Damar, mungkin bisa dibantu dari Bapak Renda selaku Kapolda Akreditasi Perpustakaan. Dipersilakan Bapak. Baik Mbak Alfi, justru karena kita ini sudah di tahap diskusi, biar menyamakan persepsi dengan teman-teman Dinas Perpustakaan Kabupaten Sukabumi dan juga sepengetahuan oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan Provinsi Kabupaten Jawa Barat atau yang mewakili. Dalam hal ini justru yang kita malah perlu sampai seberapa menegaskan lagi yang disampaikan Mbak Alfi, asumsi kita bahwa memang ini untuk arahnya adalah pembinaan Bapak Ibu, namun di dalam hasil pelaksanaan akreditasi nanti kemudian akan diterbitkan sebuah rekomendasi. Rekomendasi inilah yang nantinya memberikan arah kepada perpustakaan bagaimana meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaannya. Nah, ini yang dimaksud arahan Pak Dir terkait dengan bahwa pelaksanaan akreditasi adalah dalam rangka untuk memberikan pembinaan. Nah, untuk yang sekolah-sekolah yang masih dalam potensi C, saya izin share screen ini Bapak Ibu. Nah, ada peraturan terbaru Bapak Ibu terkait dengan Permendikbudristek yang terbaru adalah nomor 202 tahun 2023. Dinyatakan bahwa di pasal 13 ruang perpustakaan sama halnya dengan satu ruang kelas. Lalu kemudian disampaikan bahwa sarana perpustakaan yang disesuaikan dengan koleksi. Dalam bahasa kita adalah koleksi ya Bapak Ibu. Nah, koleksi ini dalam penjelasannya atau dalam deskripsinya adalah karya cetak dan atau karya rekam. Jadi menjawab pertanyaan Pak Damar tadi, apakah ini harus buku tercetak atau digital? Jadi koleksi dimaksud adalah koleksi karya cetak dan karya rekam. Artinya adalah ini adalah termasuk buku dan juga baik tercetak maupun digital. Dan kemudian ada penekanan kata dan pelayanan. Serta kemudian di dalam Permendikbud juga dinyatakan bahwa harus menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan kenyamanan. Artinya di sini jelas ya, di Bapak Ibu sekolah bahwa sebuah ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan pasal 13. Nah, ini yang bisa kita jawab Bapak Ibu. Lalu untuk terkait dengan kemudahan yang disampaikan tadi, sebentar. Izin saya screen lagi. Terkait dengan yang dimaksud dengan kemudahan, ini sebenarnya bukan kemudahan Bapak. Ini adalah acuan standar. Jadi sebagaimana kita ketahui semua bahwa komponen dalam pelaksanaan akreditasi ini adalah adanya koleksi, bahwa koleksi itu lebih dari atau minimum 1000 judul. Artinya bahwa
tercetak maupun digital harus 1000 judul. Dan yang dimaksud dengan karya cetak di dalam instrumen juga sudah dijelaskan. Di dalamnya adalah termasuk juga buku mapel atau buku teks ya, buku mata pelajaran. Jadi kita ketahui bahwa semisal sebuah sekolah dasar ada 6 kelas atau kelas 1 hingga kelas 6, dan kemudian setiap tahunnya ada 2 semester, artinya 6 kali 2 ada 12, dan setiap semesternya ada 10 mata pelajaran, artinya dari sebuah mata pelajaran kurikulum merdeka saja, untuk SD sudah ada 120 judul buku mapel. Nah, ini dari kurikulum merdekanya saja. Lalu bagaimana dari kurikulum 2013? Artinya juga akan bertambah 120 judul, karena buku teks menjadi bagian dari koleksi perpustakaan. Namun ada catatan Bapak Ibu, satu judul buku teks atau buku mata pelajaran ini yang masuk koleksi perpustakaan hanya 2 eksemplar. Kemudian termasuk di dalamnya adalah referensi, buku-buku pedoman pegangan guru, dan termasuk buku pengayaan. Nah, ini selebihnya artinya hampir seluruh perpustakaan yang ada itu tentunya tidak ada permasalahan dengan koleksi 1000 judul, karena beberapa waktu yang lalu Bu Pustama kami dan juga Pak Direktur sudah mengirimkan atau mendistribusikan link dari Badan Bahasa dan juga Kemendikbudristek terkait buku bacaan bermutu yang jumlahnya juga sudah cukup banyak ya, lebih dari 500 buku digital. Kemudian terkait sarana prasarana sebagaimana Permendikbud juga sudah dinyatakan bahwa satu ruang adalah ruang kelas. Artinya sudah jelas, kemudian ada pelayanan juga ada jaminan, dan kemudian juga di dalam peraturannya juga termuat bahwa 3 hingga 6 rombel setidak-tidaknya ada tenaga perpustakaan. SK pendirian Bapak Ibu, bila kemudian Bapak Ibu ternyata sempat tidak memiliki SK pendirian karena penggantian pengelola manajemen maupun pengelola perpustakaan, silahkan dibuatkan SK pendirian yang baru dari kepala sekolah yang baru. Untuk terkait dengan pengelolaan, ada anggaran di dalamnya, dan hampir rata-rata sekolah menerima dana BOS, bila swasta juga menerima sumbangan dari masyarakat sekolah atau berbentuk SPP dan seterusnya. Artinya standar ini Bapak Ibu sudah terpenuhi semua, sehingga pemenuhan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan predikat C itu bisa mudah diperoleh. Itu sebabnya tadi Mas Hafid di dalam penyampaiannya, bila potensinya C, silahkan cukup dengan identitas profil, karena tentu pemenuhan standar komponen utama ini bisa terpenuhi. Nah, untuk predikat B dan predikat A, khususnya predikat A, memang harus lebih lengkap Bapak Ibu, dan dimohon memperhatikan khusus yang punya potensi predikat A, mohon membuat video profil. Karena nanti para asesor yang selesai melakukan pelaksanaan akreditasi di perpustakaan Bapak Ibu, kemudian mereka harus melaporkan pada sidang pleno atau sidang penetapan hasil akreditasi. Para peserta dari sidang pleno ini tidak hadir di perpustakaan Bapak Ibu, sehingga mereka tidak mengerti atau tidak mengetahui bagaimana kondisi sesungguhnya. Dari video profil inilah kemudian disesuaikan penilaian atas video dengan penyampaian laporan dari asesor, sehingga dalam penetapan hasil akreditasinya mempermudah asesor dalam mempersetujui atau menyepakati nilai yang sudah ditetapkan. Kira-kira gambarannya seperti ini Bapak Ibu, artinya teman-teman pembina dari Dinas Sukabumi maupun dari Dinas Provinsi hampir mayoritas selama perpustakaan sekolahnya memiliki perpustakaan, itu mayoritas pasti bisa memenuhi standar nasional perpustakaan, artinya bisa memenuhi predikat C. Namun untuk pencapaian penyelenggaraan memperoleh predikat B dan A memang dibutuhkan effort dan pembeda, artinya memang diperlukan penilaian khusus untuk memastikan kesesuaian nilainya. Lebih kurang demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Alfi. Silakan Mbak Alfi. Izin untuk menanggapi Pak. Terima kasih atas itunya, pencerahannya Pak. Ini juga izin juga menyampaikan beberapa kendala. Sekarang untuk sekolah negeri itu terkendala tidak bisa menerima sumbangan. Itu dana partisipasi masyarakatnya gimana ya? Jadi sama teman-teman di sekolah negeri itu banyak yang tidak bisa meminta buku kepada
siswa, baik itu yang notabene siswa baru mau masuk sama yang sudah menjadi alumni kayak gitu. Mungkin bisa dikasih pencerahan, Pak. Terima kasih. Pak, memang di beberapa wilayah ya, di beberapa wilayah memang ada perbedaan peraturan. Untuk di Jawa Barat memang informnya sudah ada peraturan gubernur di mana sekolah tidak diperkenankan untuk meminta atau melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada masyarakat sekolah, dalam hal ini siswa maupun wali murid terkait untuk dukungan pendidikan. Karena Kemendikbud Ristek itu memperoleh 20% anggaran APBN itu dari seluruh APBN negara. Artinya seluruh pendidikan ditanggung oleh negara. Nah, terkait dengan pengembangan koleksi yang di mana tidak boleh melakukan meminta memang tidak boleh Bapak Ibu. Namun banyak inovasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman pengembangan sekolah. Kita ambil contoh satu. Bapak Ibu sering ke tempat ibadah, di sana ada kotak amal. Apakah di perpustakaan Bapak Ibu atau di sekolah Bapak Ibu sudah dibuat kotak donasi buku atau wakaf buku atau infak buku dan seterusnya? Nah, artinya apa? Bahwa apabila ada orang yang ingin mendonasikan, kita tidak meminta Bapak Ibu, hanya kita menyediakan kotak donasi, wakaf buku, infak buku, amal buku, dan seterusnya. Artinya, disinilah kemudian kita bisa menghimpun buku dari masyarakat tanpa kita melakukan permintaan. Artinya kita tidak melakukan pungli. Nah, demikian juga halnya dengan masjid-masjid dan rumah ibadah lainnya, meletakkan kotak amal, mereka kan tidak meminta. Artinya kerelaan atas masing-masing masyarakat yang hadir untuk memberikan bantuan. Kemudian kita bisa juga melakukan hal yang lain selain menyediakan kotak donasi amal buku. Kita bisa melakukan gotong royong literasi. Dalam hal ini adalah untuk meningkatkan kualitas perpustakaan. Kita tidak meminta, jangan sekali-sekali Bapak Ibu melakukan permintaan, karena permintaan artinya adalah pungli. Bapak Ibu akan berhadapan dengan irda dan seterusnya. Akan cukup rumit ya hidup kita dengan permintaan. Jadi disampaikan saja bahwa dalam rangka pengembangan perpustakaan kami membutuhkan kerelaan Bapak Ibu untuk memberikan dukungan, memberikan dan sebagainya terkait pengembangan perpustakaan, apapun bentuknya. Silahkan, ada yang memberi tapak meja diterima, mau memberi buku, silahkan. Nah, namun Bapak Ibu, apapun yang telah mereka upayakan, ini harus kita berikan reward. Sebagai contoh, bila mereka mendonasikan buku, mohon ada ketentuan donasi buku. Donasi buku tidak semata-mata diberikan langsung ditaruh di kotak amal, tapi ada ketentuan. Bagi mereka yang mendonasikan buku, mohon mencantumkan nama donatur atau pendonasi. Dan kemudian juga mereka mencantumkan kenapa buku ini penting untuk dibaca oleh teman-teman atau oleh warga masyarakat sekolah. Nah, dari sini nanti kemudian artinya kotak amal ini bukan tempat sampah, artinya buku yang tidak terpakai di rumah lalu kemudian ditaruh di kotak amal. Namun bahwa buku-buku yang layak baca atau penting dibaca ini akan baru didonasikan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh teman-teman tenaga perpustakaan atas buku-buku donasi? Hal yang bisa dilakukan adalah buku-buku tadi tulisan nama dan kenapa buku ini penting dibaca, diketik rapi, buku ini didisplay, di rak display dan kemudian itu dicetak rapi dan ditaruh di bawah atau di sampingnya, sehingga yang memberikan juga merasakan bahwa apa yang sudah didonasikan dihargai. Nah, untuk secara konvensional dilakukan di display di rak baca. Namun secara digital bisa didisplay atau bisa dimuat, diupload di Instagram atau media sosial sekolah. Sehingga ini menjadi informasi bagi sekolah bahwa kita memiliki koleksi atau buku baru dengan penjelasan didonasikan oleh siapa dan kenapa buku ini penting dibaca oleh yang lainnya. Sehingga bagi mereka yang membutuhkan buku-buku ini bisa datang ke perpustakaan untuk melakukan peminjaman. Dan ini juga akan memberikan stimulasi pada donatur yang lain bahwa mereka memberikan tidak semata-mata hanya memberikan saja, namun ada memberikan manfaat untuk teman-teman maupun warga anggota dari perpustakaan tersebut. Ini gambaran untuk bagaimana bila tidak harus memang terkait permasalahan pungli memang itu, tapi banyak hal yang inovasi yang bisa kita lakukan. Lalu hal lainnya apa? Hal metode perolehan lainnya adalah tukar-menukar Bapak Ibu. Jadi bila sebuah sekolah punya karya buku,
baik itu antologi puisi, antologi cerpen, kumpulan pidato dan seterusnya berbentuk buku, itu bisa saling tukar-menukar dengan sekolah yang lain. Bisa bekerja sama, misal satu sekolah A punya 2 buku, sekolah B punya 3 buku, tentu ditukar yang terendah. Masing-masing bertukar 2, artinya akan ada penambahan 2 koleksi buku baru. Nah, bagaimana kalau semua sekolah ini saling menukar buku? Bertambah berapa banyak judul buku di lingkungan Sukabumi akan bertambah banyak, dan tentu buku ini judulnya berbeda walaupun isinya berbeda, karena judulnya sama sekalipun konteksnya karena karya siswa dan guru pasti berbeda. Contoh antologi puisi kelas 10 di masing-masing, tapi karena siswanya berbeda isinya pasti berbeda walaupun judulnya sama-sama antologi puisi. Nah, demikian Bapak Ibu gambaran yang bisa kita sampaikan terkait bagaimana ide-ide untuk menambahkan koleksi buku baru. Hal lainnya banyak lagi Bapak Ibu ya. Ada beberapa sekolah yang kemudian menyurati kedutaan besar karena di dalam sekolahnya ternyata mereka mempunyai jurusan IPS Sastra Inggris. Mereka menghubungi kedutaan besar bahasa Inggris untuk memperoleh buku-buku bacaan dari Kedutaan sana dengan alasan karena mereka punya sastra Inggris akan memperkaya khasanah baca. Dan kemudian ada yang punya sastra Prancis. Mereka menghubungi kedutaan besar Prancis untuk memperoleh buku-buku terbitan dari kedutaan besar Prancis dan sekitarnya yang bisa kemudian menjadi bahan bacaan untuk dari jurusan sastra Prancis dan seterusnya Bapak Ibu. Ini juga bisa menjadi salah satu untuk menambah atau memperkaya koleksi. Di beberapa sekolah yang kita datangi juga ada kerjasama dengan penerbitan Bapak Ibu, bahwa di dalam pelaksanaannya itu nanti kemudian juga mereka mendonasikan buku seikhlasnya untuk pengembangan perpustakaan Bapak Ibu. Itu juga bisa terjadi. Banyak hal yang bisa dilakukan, jadi tidak terpaku pada meminta Pak. Kalau meminta ini pasti kita akan berbenturan dengan peraturan gubernur tentang tidak boleh melakukan pungutan dan permintaan dan seterusnya. Begitu kira-kira Pak Damar. Siap Pak, terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk teman-teman pengelola perpustakaan. Mungkin masih ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Pesantren Al Jamil silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf, suara saya terdengar? Terdengar jelas, silakan. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Perpustakaan Al-Jamil Kabupaten Sukabumi ingin bertanya, Bapak, bagaimana jika saat ini keadaan perpustakaan di Pesantren Al-Jamil ini sedang tahap renovasi dan penginputan ulang ke sistem karena kemarin ada kesalahan, jadi kita rombak semuanya dari awal. Nah, untuk ini kan di bulan ini kan sedang mau ada rencana untuk akreditasi ya, tapi untuk perpustakaan kami di sini sepertinya belum siap gitu untuk untuk mengikuti akreditasi di bulan ini gitu. Bagaimana jika ingin mengikuti di bulan yang akan datang atau setelah benar-benar kami siap dan dapat memenuhi komponen-komponen akreditasi yang ada gitu. Bagaimana caranya dan kapan bisa untuk mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, pertanyaannya adalah potensi atau penilaian Bapak Ibu dari pengelola perpustakaan pesantren ini sebelum dilakukan renovasi saat ini, penilaiannya kira-kira punya potensi predikat apa? Apakah predikat A, B, atau C? Izin menjawab Bapak, waktu Ya. itu nilainya berpotensi C.
Nah, baik Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu saat ini memang punya potensi C, nggak apa-apa. Kondisi apapun, perpustakaan Bapak Ibu, kami tetap lakukan visitasi. Kenapa dilakukan visitasi? Karena saat ini pedoman akreditasinya menyatakan bahwa pelaksanaan akreditasi dilakukan melalui metode kunjungan. Nah, di dalam kunjungan nanti kemudian sekaligus Bapak Ibu akan memperoleh berita acara atas pengembangan perpustakaan Bapak Ibu, arah-arah bagaimana Bapak Ibu bisa meningkatkan predikat dari C menjadi B atau bahkan bisa dari C langsung menjadi A. Nah, apabila nanti kemudian Bapak Ibu sudah selesai renovasi dan kemudian Bapak Ibu tindak lanjuti semua rekomendasi, kemudian Bapak Ibu punya potensi peningkatan predikat menjadi B dan atau bahkan A, silakan tahun depan Bapak Ibu ajukan kembali untuk kita lakukan reakreditasinya. Namun artinya Bapak Ibu sudah punya dasar bagaimana saya bisa untuk melangkah menjadi predikat dari C menjadi B atau bahkan menjadi A. Karena kalau Bapak Ibu tidak melakukan akreditasi saat ini, Bapak Ibu tidak akan punya gambaran langkah-langkah atau apa step-stepnya atau untuk bisa meningkatkan kualitas atau predikat Bapak Ibu dari C menjadi B atau bahkan A, baik dari predikat B maupun untuk menaik menjadi predikat A. Demikian kira-kira Bapak Ibu. Silakan. Baik, silakan berikutnya yang mau ditanyakan, silakan yang raise hand. Kenapa? Oh, Dipersilakan kepada Ibu Nur Patria untuk bertanya. Baik, Mbak, kedengeran nggak Mbak ya? Terdengar Ibu. Kedengaran jelas. Makasih. Terima kasih banyak nih Pak kesempatannya. Sebetulnya kami sempat cukup ini ya, intens dan agak galau gitu ya. Kemarin kami dengar kabar bahwa kami akan termasuk di antara sekolah-sekolah yang akan melaksanakan akreditasi di tahun ini. Sama seperti yang Ibu yang sebelumnya, kami juga punya permasalahan serupa. Kondisinya adalah kami baru ada pergantian kepala perpustakaan, kemudian kemarin kami sempat melakukan stok opnam dan kemudian ternyata datanya jadi kacau. Jadi kami harus mengulang stok opnam terakhir, jadi data kami full dalam kondisi yang saya harus ulang semua stok opnam kami. Kebetulan Di Oku gimana Pak? punya Kalau bisa di Oku aja Pak. Kalau di Palembang berarti pagi-pagi harus sudah jalan. Oh iya. berhubung koleksinya itu cukup banyak, jadi kegiatan ini kemudian menyita banyak waktu kami ya. Selain itu, kami juga saya sendiri gitu ya. Saya guru juga, saya juga mengajar. Kebetulan tahun ini saya juga ternyata dikasih jam ngajar yang cukup banyak, Pak ya. Jadi kegiatan saya di perpustakaan juga cukup terbatasi gitu dengan itu gitu, Pak. Kemudian selain itu sebetulnya kami sudah ongoing proses untuk akreditasi, bahkan sudah masuk ke dalam rencana tahun 2024-2025 tahun ajaran ini. Rencananya seperti itu, karena kami melihat bahwa kami butuh waktu selama 1 tahun itu untuk mengisi semua borang, mencakupi semua borang yang ada dengan predikat yang baik gitu. Kami sih inginnya berusaha untuk mendapatkan yang terbaik ya Pak ya, biar 1 kali gitu kan, 1 kali akreditasi gitu. Kemudian selain itu ternyata sekolah kami terdaftar 2. Ada SMP-nya dan ada SMA-nya, padahal kami hanya memiliki 1 perpustakaan untuk 2 institusi. Itu juga ingin saya tanyakan. Jadi kalau kami sih berharapnya ya dari sekolah, berharapnya kami tetap akan melakukan proses akreditasi dan memang sudah berkomitmen untuk itu, tapi tidak dalam tahun 2024 ini, tapi dalam 2024-2025. Jadi selama 1 tahun ajaran ini, begitu Pak. Terima kasih.
Boleh dapat info ini dari SMP atau SMA apa ya? Ini kan berarti swasta ya, di bawah Betul, Bapak. yayasan. Iya, Ya, boleh tahu SMP atau SMA-nya SMP namanya apa? Muhammad Al-Kausar dan SMA Insan Cendekia Al-Kausar. Kausan ya. Baik, Bapak Sekolah Ibu, paling baik di Sukabumi terkait itu, Pak. artinya punya potensi A. Ya, kita pahami. Nah, sebelum kita menjawab terkait dengan aktivitas Bapak Ibu, yang karena memang ini diharapkan berkeinginan jatuhnya langsung tidak melalui C, B, tapi langsung mendapatkan A. Ya, dapat unggul istilahnya kan, gitu harapannya dari kepala sekolah dipaksa. Silakan boleh ikut akreditasi, tapi syaratnya harus unggul. Kalau nggak unggul, nggak usah ikut akreditasi. Ini banyak di swasta seperti ini. Namun pertanyaannya, apalagi baru penggantian kepala perpustakaan ya, pertanyaannya apakah Bapak Ibu dari sekolah ini sudah memahami langkah apa saja yang harus ditempuh agar memperoleh predikat terbaik A. Nah, ini ya pengalaman takutnya nanti menurut Bapak Ibu sudah track saya adalah dari begini, langkah 1, 2, 3, 4, namun ternyata setelah diakreditasi tidak optimal. Nah, ini pengalaman kita, artinya banyak hal yang masih Bapak Ibu harus lakukan, baik dari sisi pembinaan, konsultasi, dan seterusnya. Bila itu dilakukan, Bapak Ibu pasti akan pusing. Pasti akan pusing karena banyak hal yang Bapak Ibu kemudian salah pahami. Contoh, sebagaimana yang disampaikan tadi, kami tidak boleh meminta. Lalu bagaimana kami harus mengembangkan? Ternyata Bapak Ibu nanti kemudian dapat, oh berarti harus ada inovasi A, inovasi B, inovasi C, inovasi D, sehingga semua aspeknya bisa terpenuhi. Terkait dengan kondisi Bapak Ibu, ya kondisi staff opnam, pemilihan SMP atau SMA. Nah, karena ini yayasan. Nah, ini kondisi saat ini Bapak Ibu tentu harus menyampaikan pada yayasan untuk memilih apakah kita akan dilakukan pengukurannya ini perpustakaan di tingkat SMP atau SMA. Ini banyak terjadi di Jakarta juga demikian, beberapa yayasan akhirnya mereka harus memilih akan dinilai atau diukur akreditasinya berdasarkan perpustakaan tingkat SMP atau SMP. Kemudian banyak yang menanyakan, kalau menurut Bapak apa rekomendasi pemilihannya? Banyak hal yang bisa Bapak Ibu pilih. Siswa yang terbanyak dari SMP atau SMP, itu satu. Kedua, kalau begitu ditanyakan pada kami, sebaiknya diukur di tingkat SMP atau SMA. Kami yang selalu sampaikan, sebaiknya diukur pada tingkat tertinggi, SMA. Kenapa? Karena buku-buku di tingkat SMA akan berbeda dengan tingkat SMP. Artinya baik dari fiksinya dan seterusnya. Namun bila batasan ini sampai tingkat SMA, Bapak Ibu harus kemudian memisahkan, mengkategorikan fiksi yang layak untuk SMP dan mana fiksi yang layak yang bisa dibaca dari baik SMP dan SMA. Nah, ini ada beberapa PR. Dan kemudian Bapak Ibu tidak bisa melakukan satu perpustakaan diukur oleh kedua belah pihak, SMP atau SMA. Artinya tetap harus memilih satu, karena memang secara fisik perpustakaannya hanya satu. Ini sebabnya beberapa perpustakaan di Jawa Tengah, Jogja maupun Jawa Timur yayasannya akhirnya memisahkan perpustakaan di tingkat SMP maupun di tingkat SMA. Nah, yang jadi masalah adalah Bapak Ibu yang terkadang mereka pikirkan adalah ruang perpustakaan. Nah, ruang perpustakaan. Nah, ini kan Bapak Ibu kan pasti tadinya berkeinginan A, tapi kan tentu Bapak Ibu bingung. Kalau satu ruang, kemudian ada ruang perpustakaan SMA dan ruang perpustakaan SMP, sementara dilakukan pemisahan koleksi, pemisahan ruang. Artinya anggaplah satu ruang kelas ini disekat dua, jadi separuhnya kemudian menjadi ruang perpustakaan tingkat SMA dan separuhnya menjadi ruang perpustakaan tingkat SMP. Nah, kita abaikan dulu aturan bahwa satu ruang perpustakaan adalah satu ruang kelas. Akhirnya satu ruang kelas dibagi dua, separuh-separuh ya. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dengan luas ruang. Nah, luas ruang ini memang tidak aklamasi dinyatakan langsung bahwa luas ruang ini adalah ruang perpustakaan utuh ya. Ruang perpustakaan Bapak Ibu anggaplah 56 dibagi dua. Artinya ada di sekitar 28 meter persegi untuk ruang perpustakaan tingkat SMA dan 28 persegi untuk perpustakaan tingkat SMP. Pertanyaan saya, apakah sekolah ini kelasnya berganti? Jadi pagi untuk SMA, siang untuk SMP. Atau semua masuk dari pagi sampai hingga selesai sekolah? Masuk dari pagi. Artinya kelas untuk tingkat SMA dan SMP terpisah? Iya. Ya. Nah,
Ini untuk menambah ruang, luas ruang perpustakaan, Bapak Ibu bisa membuat teras baca. Jadi teras baca di teras masing-masing kelas itu kemudian disediakan semacam tempat duduk. Tempat duduk itu bisa permanen ya, bisa permanen di dinding atau bisa kursi panjang. Nanti di dindingnya ditaruh rak-rak buku. Rak-rak buku sebagai pojok baca teras. Nah, jadi pojok baca teras kelas 7, kelas 8, kelas 9, nanti yang SMA kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, luas teras ini yang dipergunakan jadi ruang baca, teras baca ini bisa menjadi bagian dari ruang perpustakaan. Belum lagi pojok-pojok bacanya. Belum lagi nanti taman baca bila ada, gazebo baca, saung baca, dan kemudian bahkan dibuat kadang-kadang ada kantin listarasi. Jadi bahkan sekantinnya dari ujung selatan ujung sampai ujung itu akhirnya nanti jadi luas ruang baca dan seterusnya. Artinya luas ruang Bapak Ibu bisa jadi optimal karena menambahkan luas ruang baca ini tadi. Nah ya, tapi kalau Bapak Ibu hanya berganti dari pagi sampai sore, artinya tempatnya yang pagi kelas yang sama dipakai SMA dan SMP, tentu ini tidak bisa diwujudkan. Tapi kalau masih bersamaan, artinya kelasnya berbeda SMA dan SMP, artinya luas ruang pasti akan bertambah. Nah, di sini ya, di sini pertimbangan Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu punya gambaran ya. Saya berarti bisa buat SMP dan SMA terpisah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan konsultasi dan akreditasi, Bapak Ibu tidak punya gambaran. Bapak Ibu begitu diakreditasi pasti langsung pusing. Waduh, kenapa tadinya saya harap bisa terbaik kok jadi seperti ini? Nah, ini ya. Nah, ini di sini Bu, kalau kami sih sampaikan, upayakan silakan Ibu benahin, dan kemudian ada beberapa hal sebelum Ibu lakukan koordinasi dengan pembina, bagaimana bisa mengoptimalkan. Satu pertanyaan lagi, apakah SMP dan SMA ini kepala sekolahnya sama? Berbeda, Pak. Apalagi berbeda, saya khawatirkan kalau kepala sekolahnya sama. Kalau kepala sekolahnya berbeda, artinya pimpinan dari perpustakaannya bisa berbeda. Dan tadi seperti sebagaimana hal kita sampaikan, nanti belum urusan tenaga ya. Pak, tenaganya ternyata hanya 2. Ya, sesuai dengan Permendikbud dinyatakan bahwa tenaga perpustakaan 3 hingga 6 rombel adalah 1 tenaga perpustakaan. Lebih dari itu tentu lebih dari 1. Artinya apa? Bahwa SMP dan SMA tentu punya TU yang terpisah, kan begitu kan? Benar. Nah, artinya tenaga perpustakaan dari masing-masing ini otomatis ada tenaga perpustakaan tingkat SMP, ada tenaga perpustakaan tingkat SMA. Namun ada pertanyaan nanti di instrumen itu terkait tenaga teknis, Bapak Ibu. Tenaga teknis ini tentu hanya hal yang kita perhatikan. Siapakah yang membersihkan perpustakaan? Pasti ada teknik bagian kebersihan. Ini tenaga teknis bagian kebersihan. Siapakah teknik teknik yang mengamankan atau bagian pengamanan? Nah, teknik pengamanan ini adalah menjadi bagian tenaga teknis pengamanan ruang perpustakaan dan lainnya. Kemudian bagi siapa yang menyelesaikan urusan administrasi bila beli buku dan seterusnya, ada teknis bagian administrasi. Nanti siapa yang bagian bayar bendahara, teknis keuangan dan seterusnya ya Bapak Ibu. Artinya tenaga teknis ini tidak mesti harus dari bidang perpustakaannya, tapi dari bidang lain yang memberikan dukungan. TIK juga demikian. Siapa yang menghandle TIK? Nanti ada SK kepala sekolah SMP-nya, ada SK kepala sekolah SMA bahwa dia ditetapkan sebagai tenaga TIK untuk bidang perpustakaan. Jadi nanti kalau apabila ada komputer rusak, perlu ngeset wifi dan seterusnya, ini adalah tugas yang bersangkutan. Nah, udah mulai punya gambaran Bu? Iya. Nah, tapi Ibu kalau tidak menguji, tidak melakukan uji, istilah kata sama halnya dengan siswa. Kenapa siswa itu disarankan ikut ujian? Apakah ujian ini wajib? Sebenarnya ujian tidak wajib Bu, cuman kalau tidak ujian tidak lulus, tidak naik kelas. Sama halnya juga dengan perpustakaan. Perpustakaan kalau tidak dilakukan penilaian kesesuaian, Bapak Ibu tidak akan tahu sekarang nilai kami itu posisi di mana. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah tahu nilai, kemudian nanya sama asesor, kami untuk nilai optimal di pertanyaan ini caranya bagaimana Bu? Itu silahkan ditanyakan, nanti dicatat sendiri, karena itu kadang-kadang di rekomendasi tidak muncul, hanya disampaikan perlu peningkatan jumlah koleksi. Caranya bagaimana? Seperti halnya yang tadi kita sampaikan. Nanti ada beberapa trik lain yang bisa dibahas dengan asesornya bahwa oh kami bisa lakukan ini, lakukan itu, dan seterusnya. Ternyata di beberapa hal penambahan koleksi tiap tahun itu tidak mesti dibeli. Kadang-kadang dari upaya inovasinya itu sudah terpenuhi. Artinya kadang-kadang kepala sekolah, kalau saya harus beli buku sekian persen atau taruhlah koleksi Ibu 1000,
beli tiap tahun di atas lebih dari 11% karena terbaiknya lebih dari 11%, artinya saya beli 110. Nah, kalau saya beli 110 ini uang dari mana lagi kan gitu. Sementara kalau udah berurusan uang ini berat ini gitu. Ternyata ada upaya-upaya lain bahwa ternyata dari langkah-langkah tadi ternyata tidak perlu beli pun sudah terpenuhi. Nah, ini ya untuk Bu Nurpatria. Ini kira-kira gambaran kenapa Ibu kita tetap rekomendasikan di tahun ini salah satu dari sekolah Ibu, silakan mau yang SMP atau SMA, mengajukan akreditasi biar punya gambaran. Nanti pembelajaran di salah satu perpustakaan ini bisa menjadi langkah di perpustakaan yang satunya untuk bagaimana lompat tidak perlu dari C langsung bisa ke A. Demikian. Baik, silakan Bu. Terima kasih Bapak. Tapi tadi saya jadi punya pertanyaan nih Pak. Oh, silakan. Kebetul gini Pak, waktu itu sempat kayak tanyakan juga waktu kita ada Bintek ya, cuma saya mau konfirmasi lagi nih. Jadi koleksi kami ini ada sekitar 8.500-an. Nah, kemudian penambahan koleksi itu kan berarti sementara penambahan koleksi kami itu hanya di angka 350 per tahun. Artinya kami cuma dapat C gitu kalau saya lihat di borang itu. Itu bagaimana ya Pak ya? Ya. 350 dari 8.500 ya. Ya, Kira-kira di angka 4,11%. betul. Ya. 4,11% atau yang seharusnya idealnya itu lebih dari 11%. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, rasio perbandingan, berapa jumlah siswa Ibu? Siswa yang SMA itu ada 120. 120. Nah, kalau kita rasiokan, untuk rasio satu siswa terbaiknya lebih dari 15 atau 16, artinya koleksi tingkat SMA hanya cukup di angka 2.000. Dengan 120 ya, itu cukup di angka 2.000. Ya. Ibu punya 8.500 koleksi. Berapa siswa tingkat SMP-nya? Angkanya hampir sama Pak, sekitar 120-an juga. 8.500 kalau diparul 2 ke 4.000-an, secara rasio Ibu sudah dapat A. Secara capaian nanti Bapak, Ibu juga tidak perlu penambahannya nanti 6% sampai dengan 11%. 6% itu adalah standar, 11%. Artinya 4% itu bukan di C, Bu, jatuhnya nanti bisa di D. Ya, Iya. walaupun itu jatuh dengan 3 rombel. Iya. Nah, artinya ini kan Ibu 350 dibeli. Ada yang beli, Ya ada kan? yang dari itu juga. Ya. Nah, sementara kalau 8.500 untuk memperoleh 11% adalah harusnya pertambahannya 935 ya, atau 3 kali lipat dari angka itu. Ini kan koleksi tercetak. Bagaimana kebetulan Ibu yang dihitung adalah koleksi cetaknya. Bagaimana dengan karya siswa dan guru? Sudah dihitung. Ya. Hal-hal lainnya juga sudah ya. Nah, jadi metode yang mulai Ibu lakukan adalah mulai melakukan weeding. Mana buku yang 5 tahun terakhir sudah tidak pernah dibaca oleh siswa. Karena buku-buku Ibu sudah melampaui kebutuhan. Kalau ini tingkat SMA atau tingkat SMP, kebutuhan nilai terbaik Bapak Ibu hanya di kisaran 2.500 atau 3.000 ya. 3.000 sudah cukup baik, sudah sangat baik. Artinya mulai diperiksa lagi buku yang 5 tahun terakhir tidak ada yang sama sekali membaca. Bapak Ibu mulai bisa melakukan weeding. Weeding ini artinya bukan dibuang, bukan dihapuskan, alihkan dulu ke tempat lain. Kemudian tetap simpan satu judul untuk dan kemudian itu bisa dikerjasamakan, dilayan ekstensikan dengan sekolah-sekolah lain yang koleksi bukunya masih belum memadai. Nah, lalu apa manfaat yang dari sekolah bisa diperoleh? Ini dikerjasamakan buat MOU, buat layanan ekstensi. Nah, nanti yang memanfaatkan buku Ibu di sekolah yang Ibu bantu atau MOU tadi menjadi pemanfaatan dari koleksi perpustakaannya Ibu. Jadi jumlah kunjungan juga tinggi, pemanfaatan koleksinya juga tinggi. Sementara yang Ibu kelola hanya yang benar-benar viral atau benar-benar yang masih dibaca oleh siswa-siswa yang ada. Jadi banyak hal nanti yang bisa dilakukan bagaimana untuk memperoleh nilai ideal dari koleksi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Oke ya, silakan. Ada lagi yang tidak bertanya? Karena mengingat waktu juga sudah mendekati jam 4 ini.
Nanti Pak Damar juga harus siap-siap pulang ke rumah. Monggo Bapak Ibu, ada yang masih mau bertanya? Atau cukup? Ada Sewaktu yang saya kembalikan ke Mbak Afi. yang raise hand lagi, Oh Pak. ya, Mungkin silakan. dari Ibu Marisa Fikri ya. Ibu Marisa dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Marisa. Ya, kebetulan juga saya sama dengan Ibu barusan yang dari Al-Kautsar. Saya juga baru dapat kabarnya dari Akan seminggu sebelum ada visitasi, katanya Pak di minggu kedua. Nah, kebetulan kami memang belum sama sekali mempunyai persiapan untuk melakukan sekolah, karena kebetulan juga tahun kemarin baru saja selesai akreditasi sekolah, bukan perpustakaan, mohon maaf. Jadi kalau misalnya Pak, ini otomatis borangnya itu kan untuk seminggu mengisi borang yang sebanyak itu, Bapak, itu saya masih sangat kesulitan sekali gitu ya, Bapak. Kalau misalnya nanti tidak tercukupi gitu dalam pengadaan atau pemenuhan isi borang, itu sama-sama kayak Ibu dari Al-Kautsar barusan. Saya juga melihat kalau dari pengisian borang, kemungkinan sih kayak dapatnya C gitu, karena memang sangat kurang sekali dalam pengisian administrasi, kemudian juga data yang ada di lapangan. Nah, itu gimana ya Pak, maksudnya untuk dalam seminggu kan saya kira tidak mungkin mengisi atau memenuhi borang yang sebanyak itu ya Pak ya. Saya sih lebih bertanya kayak gimana gitu Pak, nanti kalau misalkan visitasi itu memang ada pembimbingan yang tadi Bapak bilang bisa dari C ke B atau B ke A gitu ya Pak. Nah, kalau baik, Mbak Marisa, saya tanyakan dulu sebelum saya jawab ya. Menurut penilaian Mbak Marisa, kondisi perpustakaan Mbak Marisa tanpa menyediakan borang ya, potensinya di predikat apa itu? Apa Pak? Potensinya dapat predikat apa? Saya kira C ya Pak ya, karena mungkin dari pemenuhan ini ya, kalau di borang itu kan tanpa kita abaikan bukti fisik. Kalau kondisi perpustakaan Ibu, menurut Ibu bisa dapat apa? Mungkin C ya Pak ya. mau C atau mungkin C? Nah ini kalau memang potensinya masih hanya di C, apapun kondisinya, yang diisi adalah identitas profil tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari teman-teman dari pembina Sukabumi. Silakan diisi profil. Tapi kalau sudah punya potensi B dan A, silakan instrumennya juga diisi. Terutama instrumen ya, instrumen nanti jadi lembar kerjanya asesor, sehingga asesor tinggal, menurut gambaran kami, potret kami adanya di C, tapi setelah asesor datang dilihat, oh ini lebih tidak hanya C, ini bisa B, ya sudah, berarti artinya ada peningkatan penilaian. Jadi belum tentu penilaian Bapak Ibu itu nanti jatuhnya akan sama dengan penilaian asesor. Nah ini ya, jadi kenapa tadi tetap kita minta untuk dikunjungi, agar Bapak Ibu bisa punya langkah atau arah-arah bagaimana untuk meningkatkan predikat Bapak Ibu. Jadi punya step-stepnya, atau bagaimana nanti akreditasi berikutnya kita tidak lagi di C tapi bergerak naik predikat dari C ke B, atau yang dapatnya B bisa bergerak untuk maju ke predikat A. Demikian. Jadi Bu Marisa nggak usah khawatir kalau memang ternyata kecuali kalau perpustakaan saya itu bagus banget Pak, tapi waktu saya ngisi borangnya yang nggak sempat. Nah bagus banget artinya potensinya ke A. Nah kalau yang ini seperti yang tadi disampaikan bahwa ada sekolah yang mempersyaratkan bahwa akreditasi itu sekalian unggul, kalau tidak nggak usah sekalian. Nah tapi biasanya pihak kepala sekolah, prinsipalnya atau kepala sekolahnya pasti support penuh. Kamu perlu apa saya sediakan, ajukan proposal dan seterusnya ya. Nah ini nggak ada masalah gitu. Tapi kalau potensinya masih belum bergerak, masih di kisaran C, ajukan saja akreditasi. Dari situ nanti kemudian akan muncul rekomendasi untuk peningkatan penyelenggaraan perpustakaan Bapak Ibu, bagaimana di masing-masing komponen itu nanti bisa naik dari predikat C bisa menjadi yang lebih tinggi, baik B atau maupun ke A. Nah semacam itu. Itu Bu Marisa yang bisa saya jawab untuk Bu Marisa. Bu Marisa. Bu Marisa lagi berpindah posisi. Ya. Seizin Pak Dr. Heri, katanya minimal B itu, Albayan Putri. Boleh B.
Karena B itu juga tidak jauh dari C ya. Karena kan ring nilai C itu adalah dari 60 hingga 75. Begitu angkanya 76 saja udah B. Nah, artinya cuman kami menyebutnya B kuris atau B menuju ke arah C kan gitu. Nah, tapi kalau B gemuk itu B menuju ke arah A. Nah, ini. Silakan saja, tapi yang pasti kan 76 pun itu predikatnya B. Nah, tapi yang bisa menilai adalah asesornya. Asesor, oh kalau kondisi sarana seperti ini, kegiatan membaca anak-anaknya juga sudah tinggi, kreativitas inovasinya juga ya, dukungan manajemennya pembiayaan juga bagus, ya pasti nggak mungkin di C, nah, pasti bergerak di B. Nah itu ya. Boleh tahu Bu Marisa, berapa koleksinya Bu Marisa perpustakaannya? Bapak maaf ini agak berisik. Kayak Ya, sekitar berapa koleksinya? 2.300 ya Pak ya. Sudah jauh di atas standar. Berarti kita lihat, tapi ruang perpustakaannya ada. Pak gimana? Ruang perpustakaannya ada? Oh ada Punya Pak, ruang cuman yang perpustakaan? ya punya Pak, tapi kalau di rombel kan untuk 9 rombel itu masih kurang ya Pak ya ininya luasnya gitu Pak. Ya, kalau luas rombelnya kurang karena ruang perpustakaan satu ruang kelas tadi kan sudah disampaikan bisa membuat teras baca, pojok baca, jangan pojok baca kelas ya, karena kalau pojok baca kelas itu menjadi bagian dari ruang kelas, bukan ruang perpustakaan. Tapi begitu teras itu sudah di luar ruang kelas, itu menjadi ruang baca terbuka, artinya bisa menambah luas ruang perpustakaan. Jadi bisa buat teras baca, taman baca, saung baca, kemudian nanti kantin literasi dan seterusnya. Silahkan dikembangkan, diinovasikan. Namun nanti masalahnya hanya berhadapan dengan manajemen. Itu pakai duit enggak? Nah, begitu jauh urusannya pakai duit, biasanya responnya lama. Gitu. Kalau gratis, responnya cepat. Nah, itu aja masalahnya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sepertinya itu yang bisa kita jawab. Silahkan, saya kembalikan ke Mbak Alfi. Baik, terima kasih Bapak Renda. Mungkin dikarenakan waktu sudah menjalani tepat untuk kegiatan Zoom kali ini, saya mohon izin untuk ditutup terlebih dahulu ya Bapak. Nanti terkait dengan kelanjutan koordinasi visitasi akreditasi perpustakaan yang akan dilakukan di Kabupaten Sukabumi, mungkin nanti akan kami lakukan koordinasi secara personal kepada Bapak Yana maupun Bapak Damar ya Bapak. Iya. Dan untuk kepastian jumlah perpustakaan yang siap divisitasi, hari ini kami tunggu ya Bapak. Mbak izin Alaunaiji satu lagi boleh nggak? Iya, boleh. Dipersilakan Bapak. Silakan Alaunaiji, silakan. Pak Mahdi. Terdengar suara saya, Pak? Terdengar. Dengar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin perkenalan diri, nama saya Mahdi, saya pustakawan dari SD Alaunaiji. Mohon maaf saya baru ikut bergabung karena tadi ada rapat sebentar terkait akreditasi ya. Kita kan tadi sudah disebutkan bahwasannya kita itu bakal dapat B ya akreditasinya. Nah, kita kan di perpustakaan kita tuh lagi ada pembangunan ya, sudah selesai alhamdulillah gitu kan. Cuma nanti diresmikan itu tanggal 16 bulan sekarang, 16 Agustus. Nah, harapannya sih kita ketika visitasi nilai itu bisa berubah gitu Pak, jadi A begitu. Tapi kondisi koleksi perpustakaan kita itu baru 2.100 judul aja begitu. Itu tidak termasuk dari koleksi digitalnya gitu. Koleksi digital yang kita ada koleksi digital ketika anak baca itu melalui tab khusus baca ya. Jadi mereka bacanya di tab khusus baca itu sekitar ada 100 judul buku begitu. Jadi apakah nanti kemudian kan ketika visitasi kan yang kita ajukan itu masih menggunakan perpustakaan yang lama tuh Pak. Nah, ketika visitasi kemungkinan selesai sudah diresmikan, apakah kemudian bisa mendapatkan nilai yang lebih daripada B begitu Pak? Terima kasih. Mungkin Bapak Renda kami mohon bantuan
untuk menjawab pertanyaan tadi, Bapak. Ya, baik. Kalau kemudian setelah karena komponen kita ini kan ada 9 ya Bapak Ibu. Komponen kita ini ada 9, kemudian terkait dengan koleksi, sarana, pelayanan, kemudian tenaga, penyelenggaraan, pengelolaan. Selama pemenuhan seluruh komponen ini cukup bagus, dengan dukungan yang bagus dan komitmen dari sekolah bagus, mudah-mudahan predikatannya bisa diperoleh. Nah, cuman untuk memastikan apakah bisa predikat B-nya kemudian setelah pembangunan ini menjadi predikat A, ya kita harus pastikan dengan kondisi fisik atau kondisi lapangan perpustakaan Bapak Ibu yang sesungguhnya. Gitu. Kemudian termasuk terkait misal apakah jumlah kunjungannya juga sudah bagus, tingkat pemanfaatan bukunya baik, sudah ada relawan-relawan perpustakaan, baik sahabat perpustakaan, duta baca dan seterusnya. Kemudian rasio buku dengan tenaga, rasio koleksi dengan tenaga, apakah sudah terpenuhi dan seterusnya ya Bapak Ibu. Nah, ini harus dipastikan dengan pelaksanaan akreditasi. Kalau tanpa tidak dilakukan visitasi, kami terus terang tidak tahu Pak. Jadi kami harus nanti teman-teman asesor lah yang akan memastikan bahwa oh ini bisa A, ya tentu predikat Bapak Ibu A, sekalipun pada waktu pengajuan bukti fisiknya Bapak Ibu menggunakan foto-foto yang lama. Nanti kan pada waktu berkunjung akan langsung Bapak Ibu tunjukkan ada tour library, ada kunjungan perpustakaan. Nah, di situ Bapak Ibu tunjukkan ini dulu sebelumnya seperti ini, kami sekarang yang baru seperti ini. Sampaikan saja kepada asesor bahwa bukti fisik yang disampaikan masih menggunakan eviden atau bukti fisik yang lama. Sekarang kondisi kami seperti ini. Nanti biar sama asesor akan dinilai sesuai dengan kondisi fisik yang terbaru. Demikian Mbak Mahdi. Siap. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sama-sama, silakan Mbak Mahdi. Baik Mbak Alpi, saya kembalikan ke Mbak Alpi. Terima kasih Bapak Renda. Bapak Ibu dari DPK Kabupaten Sukabumi, mungkin kami mohon izin untuk kegiatan Zoom-nya kami tutup dan selesaikan terlebih dahulu ya Bapak. Dan nanti kami melakukan koordinasi secara personal melalui Bapak dan Ibu di DPK Kabupaten Sukabumi, termasuk dengan sepertinya tadi juga terdapat beberapa perpustakaan yang siap untuk diikutsertakan dalam kegiatan visitasi akreditasi. Dan untuk perpustakaan yang sekiranya siap divisitasi juga mungkin bisa disampaikan kepada DPK Sukabumi agar nanti dapat diakomodir untuk diajukan kepada kami berapa jumlah pastinya perpustakaan yang akan dijadwalkan untuk visitasi akreditasi pada bulan Agustus ini, Bapak. Jadi kami masih menunggu dari DPK Kabupaten Sukabumi untuk mengakomodir nama-nama perpustakaan yang siap divisitasi akreditasi pada minggu kedua di bulan Agustus. Jadi untuk selanjutnya mungkin dapat kami lakukan koordinasi dari sekretariat akan melakukan koordinasi dengan DPK Kabupaten Sukabumi dan dari DPK Kabupaten Sukabumi akan diteruskan kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi, termasuk dengan kesiapan perpustakaan untuk divisitasi dan hal-hal yang masih ingin ditanyakan kepada DPK maupun Perpustakaan Nasional terkait dengan alur pengajuan akreditasi perpustakaan. Jadi kami mohon izin untuk menutup pertemuan dalam Zoom ini terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas lagi, kami mohon bantuan dari DPK Kabupaten Sukabumi agar nanti bisa memfasilitasi perpustakaan dalam mempersiapkan akreditasi perpustakaan. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon pamit dan undur diri.
tim sekretariat akreditasi wilayah 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma, Bu Alfi, Pak Rendra ditunggu di Sukabumi. Untuk itu ya Pak Yana, jumlah perpustakaannya Siap, kami tunggu kepastiannya ada berapa ya. perpustakaan. Baik, Siap, terima siap, kasih. siap, Bu Alfi. Ya, terima kasih Bu.